Halo, ketemu lagi bersama saya Romli Rizky. Bella teman-teman, saya di sini akan unboxing atau review singkat tentang iPhone 13. Nah, menurut teman-teman, iPhone 13 ini apakah masih worth it dibeli di tahun 2024? Langsung saja simak atau tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, di sini kebetulan ada iPhone 13. Ini varian resmi Indonesia ya teman-teman. Nah, di sini ada varian terendah 128 GB warna midnight. Nah, di sini kita akan lihat saja. Langsung kita buka karena sebelumnya sudah dibuka ya teman-teman. Kita akan langsung buka lagi. Di sini seperti ini. Nah, ini warna biru gelap ya teman-teman. Kita lihat untuk iPhone 13 ini tampilannya seperti ini. Hampir mirip dengan iPhone terbaru. Cuman di sini mungkin yang membedakan di bagian depannya saja. Nah, kita cek dulu ya kelengkapannya. Seperti biasa, tidak ada apa-apa ya teman-teman. Di sini hanya ada logo Apple. Terus juga ada SIM ejector dan juga buku panduan. Nah, sedangkan untuk kelengkapannya hanya ada kabel seperti ini ya. Ini adalah Type-C ke Lightning. Nah, jadi kita akan simpan saja untuk kelengkapannya. Kita akan langsung bahas untuk unitnya saja teman-teman. Nah, di sini kita akan lihat. Coba kita buka seperti ini. Kita hidupkan. Kebetulan tadi sudah disetting ya. Sudah sampai ke menu. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, kita lihat dari sisi desain dulu ya. Untuk desain itu iPhone 13, 14, 15 itu dari belakang sama, hampir mirip ya seperti ini teman-teman. Mungkin hanya ukuran lensanya saja yang berbeda. Tapi kalau dari depan memang ada sedikit perbedaan. Untuk yang 14 itu lebih tipis sedikit ya. Sedangkan untuk yang 15 itu sudah ada Dynamic Island ya di sini. Kalau ini kan masih ada poni seperti ini khusus untuk kamera dan Face ID. Tapi kalau keseluruhan sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaan ya. Makanya saya bilang dari sisi desain sebenarnya masih worth it saja. Hampir mirip dengan iPhone terbaru. Kecuali iPhone 16 ya teman-teman yang mungkin akan dirilis akhir tahun ini. Itu kita belum tahu seperti apa desainnya. Nah, untuk tampilan depan seperti ini teman-teman. Ini sudah 6,1 inci, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadi masih enak untuk digenggam teman-teman. Untuk bermain game juga ya cukup ya teman-teman, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sedikit informasi saja, untuk iPhone 13 ini menggunakan chipset Bionic A15 dengan diusung RAM 4GB teman-teman. Jadi kalau 4GB di iPhone itu hampir setara dengan 8GB di Android teman-teman. Nah, sedangkan untuk resolusi kameranya itu 12 megapiksel, depan belakang itu juga sudah support di perekaman video di 4K ya teman-teman, 60 fps serta baterainya ini ya teman-teman terbilang tidak terlalu besar, 3240 mAh. Itu ya mungkin sehari bisa 1 kali sampai 2 kali ngecas tergantung dari pemakaian teman-teman. Tapi untuk chargernya sendiri itu tidak terlalu lama ya teman-teman, 1 jam sampai 1 jam setengah atau 2 jam itu udah bisa penuh ya teman-teman. Nah, di sini kita akan sedikit lihat untuk kamera teman-teman. Untuk kamera di cahaya yang cukup ini masih bisa diandalkan di tahun 2024. Ini ada 0,5, ada juga kali 1. Ini masih terlihat cukup jelas ya teman-teman untuk kameranya. Untuk kamera depan juga oke teman-teman, tidak ada kendala, masih bisa bersaing di tahun 2024. Nah, kita akan ngomongin yang menarik sekarang teman-teman, yaitu dari sisi harga. Untuk harganya sendiri sekarang sudah turun ya teman-teman. Untuk yang resmi, kita akan bicara yang resmi sedikit ya. Untuk yang resmi itu di harga 999 atau 10 jutaan. Untuk varian terendah 128GB. Sedangkan untuk yang secondnya itu di kisaran ada yang 8 jutaan tergantung orang yang menjualnya teman-teman. Tapi kisarannya tidak jauh dengan harga baru. Saran saya kalau ada dana lebih ambil yang baru saja. Karena untuk iPhone baru itu yang resmi masih ada ya di Indonesia. Oh ya teman-teman, sedikit informasi untuk yang resmi itu ada 4 model. Yaitu ada SA Strip A seperti yang saya ini. Nah, seperti ini SA Strip A teman-teman untuk modelnya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk modelnya SA Strip A. Sedangkan untuk 3 model lainnya itu adalah ID Strip A dan PA Strip A dan satu lagi FE Strip A. Jadi untuk teman-teman untuk Indonesia itu ada 4 model.
Yang tadi saya bilang ada ID strip A, PA strip A, SA strip A, dan FE strip A. Nah, untuk Inter sendiri itu di harga secondnya teman-teman sekarang di harga 6 jutaan sampai 7 jutaan. Tergantung dari yang jual ya teman-teman. Jadi memang selisihnya cukup jauh untuk yang second, dan yang resmi itu di kisaran 1 sampai 2 jutaan. Tapi saran saya kalau untuk pemakaian pribadi teman-teman bisa ambil yang resmi saja, itu lebih aman untuk sinyal. Terus kalau teman-teman ambil yang baru itu untuk garansinya itu gampang ya teman-teman, karena memang yang resmi Indonesia untuk mengklaim garansi itu cukup mudah. Tapi kalau yang Inter mungkin sedikit kesulitan untuk mengklaim garansi. Nah, untuk teman-teman gimana nih pendapatnya tentang iPhone 13 di tahun 2024? Apakah masih worth it apa tidak di harga 10 jutaan untuk yang baru ya teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar atau langsung DM Instagram saya di romli_rizky jika ada pertanyaan. Baiklah teman-teman, mungkin itu video yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta saksikan video saya berikutnya. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya.